Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang diambil dari Rut pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 18. Temanya adalah pilihan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berkati untuk renungan kami pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam dunia ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau memilih yang menyukakan kita atau yang tidak kita sukai. Kita tidak bisa tidak memilih. Kalau kita tidak memilih pun hal ini juga sudah memilih. Demikian juga dengan Rut. Siapa itu Rut? Rut adalah seorang Moab dan dia adalah anak mantu daripada Naomi. Dan kita tahu Naomi ini adalah orang Israel yang pindah ke Moab bersama dengan suami Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh si Rut ini. Pada saat dia di dalam Rut pasal yang ketiga ayat 1 sampai 18 ini adalah dia diperhadapkan dengan pilihan. Pada saat itu ayah mertuanya sudah meninggal, bahkan suaminya pun sudah meninggal dan kakak iparnya pun meninggal. Jadi anak daripada Naomi ini meninggal dua-duanya, suaminya sudah meninggal duluan. Dan pada saat itu si Naomi sudah memutuskan dia akan pulang kembali ke Bethlehem. Dia memutuskan seperti itu dan dia mengatakan kepada dua menantunya bahwa dia akan pulang. Dan dia menyuruh menantunya ini, si Orpa dan si Rut ini, untuk kembali lagi ke orang tua mereka masing-masing. Dan ini diambillah pilihan oleh Orpa. Walaupun Orpa ingin sekali, rindu sekali dia mengasihi mertuanya, tetapi dia tetap harus mengambil satu pilihan. Dia harus ikut mertuanya atau dia kembali kepada orang tuanya. Dia memilih untuk kembali kepada orang tuanya. Bagaimana dengan Rut? Dan pada saat itu diperhadapkan dengan Rut ingin sekali dia memilih yang terbaik. Tetapi di mana? Dia memilih ikut mertuanya. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat Rut sudah mengambil satu keputusan, yaitu dia ikut mertua. Kalau kita tanya kembali, kenapa sih Rut mengambil pilihan ini? Kita belajar yang pertama, itu ada pengorbanan yang diambil oleh Rut. Rut yang masih muda, yang seharusnya dia bisa pulang ke rumah orang tuanya dan dia bisa menikah lagi. Seperti halnya dengan Orpa, iparnya itu dia pulang. Kenapa dia rela berkorban untuk ikut mertuanya ke kampung halaman mertuanya? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Rut tidak kenal di mana itu kampung halaman daripada mertuanya. Dan dia tidak tahu, yang dia tahu hanya Naomi si mertua. Dan mengapa ia mau berkorban? Hanya satu jawabannya. Bapak Ibu sekalian, dia kenal akan Allah yang diberitakan, yang disaksikan oleh si mertua, yaitu Naomi. Naomi menyaksikan bagaimana Allah menuntun, menyertai, memberkati keluarga melalui kehidupan daripada Naomi. Sehingga Rut itu belajar dari si mertua. Pada saat dia mengenal mertua, dia mengenal akan Allah. Sehingga dia rela berkorban untuk ikut kepada mertua. Itu yang pertama kita belajar. Yang kedua kita belajar perkenalannya dengan Allah membuat Rut ini peduli dengan mertuanya. Dia rela, dia punya hati peduli dengan mertua. Ia bisa merasakan gimana ya kalau jadi mertua. Suami gak ada, anak dua sudah meninggal, dan menantu satu sudah pulang ke rumah orang tuanya. Gimana kalau dia jadi mertua? Si Rut ini sampai bisa memikirkan seperti itu. Karena di dalam hatinya dia berubah. Oleh karena apa? Dia kenal akan Allah yang benar. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dia merasakan Naomi sendirian, Naomi sebatang kara. Dia sangat menderita. Oleh karena itu dia memutuskan
Ruth memutuskan untuk ikut dengan mertuanya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dia tahu dia harus ikut, dia harus peduli dengan mertuanya. Kita bisa lihat lagi pada saat mereka sampai di Yerusalem, sampai di Bethlehem, apa yang dilakukan oleh Ruth? Dia tidak diam-diam duduk saja, karena Naomi tidak punya apa-apa. Semua sudah digadaikan, semua sudah dijual, nggak punya apa-apa. Apa yang dilakukan? Dia numpang di satu tempat. Pada saat dia numpang, disitulah dia mengatakan kepada mertuanya, dia mau kerja. Kerja buat apa? Kerja untuk menghidupi dia dan mertuanya. Dia sangat peduli dengan mertuanya. Itu kita belajar yang kedua. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar yang ketiga. Ruth rela ditebus oleh keluarga dekat daripada Naomi. Ruth mengambil pilihan ini. Ia juga menjadi wakil daripada keluarga Naomi, keluarga daripada Elimelek, minta untuk kerabat dekat daripada mertuanya menebusnya. Dengan apa? Mengawininya. Jadi kita bisa tahu pada saat yang nanti akan mendapatkan keturunan, maka keturunan itulah yang menjadi satu keturunan daripada mertuanya, yaitu Elimelek. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat Ruth rela untuk kebebasannya yang dimilikinya itu untuk diberikan kepada mertuanya. Dia tidak ada lagi kebebasan. Ia rela menjadikan dirinya ditebus tanpa ia melihat siapa dia yang menebusnya. Penebusan perlu adanya satu ketaatan. Ia taat apa yang dikatakan oleh mertuanya, sehingga Boas, saudara daripada Naomi ini, saudara dekatnya Naomi ini, dia sudah ada umur, barangkali pada saat itu dia juga sudah beristri. Tetapi Ruth itu karena dia taat kepada mertuanya, dia rela mendengarkan apa yang mertuanya suruh dan dia melakukannya. Dia datang ke tempat Boas, di tempat pengirikannya. Dia tunggu sampai malam, sampai semuanya tidur. Dia rela untuk datang kepada Boas. Dia rela untuk ke sana untuk minta untuk ditebus oleh Boas. Kita tahu Boas itu sudah ada umur, tetapi Ruth itu menyerahkan semuanya ini untuk taat kepada mertuanya. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tidak mudah kita taat. Kita tahu taat itu adalah satu pengorbanan, ya. Sehingga apa yang dia lakukan, dia mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat akhirnya dia ditebus oleh Boas, sehingga kita bisa lihat akhir daripada kisah daripada Ruth, sehingga dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi nenek moyang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat untuk kita zaman ini. Dia taat menjadi berkat. Satu pilihan yang susah, tetapi pilihan ini menjadi satu pegangan untuk jadi berkat. Di mana orang mendengar Ruth, di situ kita bisa melihat Ruth itu luar biasa, merelakan dirinya untuk boleh menjadi berkat. Pilihan Ruth adalah suatu hal yang luar biasa. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya kalau kita lihat, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Tuhan rela memilih. Tuhan rela memilih datang ke dalam dunia. Untuk apa? Dia adalah mengorbankan dirinya. Dia peduli dengan kita. Dia menebus kita. Untuk apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam neraka, supaya kita masuk di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran seperti ini memang satu gambaran yang luar biasa. Kita saat ini pun diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan untuk apa? Pilihan untuk taat kepada Tuhan. Mudah tidak mudah untuk memilih. Terkadang kita harus mengorbankan diri kita, harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkat. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan,
Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat setiap kita yang mendengarkannya. Mari kita memilih yang terbaik untuk kita dipakai Tuhan jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, memang tidak mudah Tuhan kami mengambil satu keputusan untuk memilih. Tetapi biarlah pada saat ini Tuhan, kami mau mengambil satu keputusan untuk memilih yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Tuhan memberkati.